Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Siti Suleka. Nama saya Dewi Sukmawati. Nama saya Anastiani Mutia. Di sini kami akan menjelaskan bab 1 tentang nilai-nilai dasar Nahdlatul Ulama. Pandangan dan keyakinan Nahdlatul Ulama tentang Islam. Dari segi bahasa, kata Islam memang sebentuk Atau mustaqo dengan salam. Oleh karena itu, pemahaman murid Islam yang paling luar adalah bahwa Islam identik dengan salam atau kedamaian. Ciri sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jalan damai, atau dalam bahasa Arab disebut as-salam. Salam kepada Nabi dan hamba Allah yang saleh, yaitu pada saat membaca tahiyat. Setelah itu kita berbayat dengan membaca syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam harus kita sebarkan dengan jalan damai, walaupun Islam juga harus kita pertahankan dengan jiwa dan raga. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak memisah-misahkan antara iman, Islam, dan ihsan. Artinya bahwa antara keyakinan, pelaksanaan, dan meningkatkan kualitas menjadi satu kesatuan dan tidak berdiri sendiri. dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaan pada sumber agama Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalam memahami menafsirkan Islam dalam sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan mazhab. 1. Di bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari dan Imam Mansur al-Maturidin. 2. Di bidang fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan atau mazhab salah satu dari mazhab Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 3. Di bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain. C. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian Atau berpendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan dalam NU terdapat dua aspek dalam mazhab. Pertama, metode yang dipakai oleh para mujtahid dalam merumuskan hukum Islam atau istibat. Kedua, hasil dari penerapan metode istibat tersebut, Nahdlatul Ulama memformulasikan keduanya sebagai metode pemecahan hukum yang berlaku di kalangan nabiyin. Dari sinilah ada yang disebut dengan mazhab qauli dan mazhab manhaji. Mazhab qauli, menurut mazhab ini, pendapat keagamaan ulama yang teridentitas sebagai ulama azwaja, dikutip secara utuh qaulnya dari kitab Mutabar dalam mazhab, seperti mengutip dari kitab Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, keterangan Al-Ghazali atau karya Asy-Syafi'i, agar terjaga keutuhan paham mazhab Sunni harus terhindarkan pengutipan pendapat dari kitab yang bermazhab lain. Mazhab manhaji ketika merespon suatu masalah kasuistik dipandang perlu menyertakan dalil nas syar'i berupa kutipan ayat Al-Quran, nukilan matan sunnah atau hadis untuk mewujudkan citra muhafazah.
Maka kerjanya seperti berikut. 1. Nas Al-Quran yang dikutip dari Musab Usmani. Tafsiran pun harus berasal dari kitab-kitab tafsir yang muktabar. 2. Penukilan hadis harus berasal dari kitab-kitab standar. 3. Pengutipan ijma' perlu memisahkan kategori ijma' sahabi yang diakui tertinggi untuk kehujahannya dari ijma' mujtahidin. Sumber pengutipan sebaiknya mengacu pada kitab karya mujtahid muharir mazhab seperti Imam Nawawi dan Lain-lain. Landasan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama serta perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. 1. Sikap tasawuf dan iktidal. 2. Sikap tasamu. 3. Sikap tawasun. 4. Sikap amar ma'ruf nahi munkar. Dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama dan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama baik dalam tingkah laku, perorangan maupun organisasi. Perilaku warga Nahdliyin adalah sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam. 2. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 3. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmat serta berjuang. 4. Menjunjung tinggi persaudaraan atau al-ukhuwah, persatuan atau al-ittihad serta kasih mengasihi. 5. Meluhurkan kemuliaan moral atau al-akhlak al-karimah dan menjunjung tinggi kejujuran atau as-sidqu dalam berpikir, bersikap dan bertindak. 6. Menjunjung tinggi kesetiaan atau loyalitas kepada bangsa dan negara. 7. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. 8. Menjunjung tinggi ilmu, pengetahuan dan ahlinya. 9. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dari setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia. 10. Menjunjung tinggi peloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya. 11. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap kebangsaan Nahdlatul Ulama. Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk dengan beraneka ragam suku, adat istiadat, bahasa daerah, serta penganut berbagai macam agama dan kepercayaan. Sejak semula Nahdlatul Ulama menyadari dan memahami bahwa keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keanekaragaman itu. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam menentukan arah bangsa ini menjadi keprihatinan Nahdlatul Ulama. Ibarat satu tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan. Nahdlatul Ulama mendasari 4 semangat adalah sebagai berikut. 1. Ruh at-tadayan atau semangat beragama yang dipahami, didalami dan diamalkan. 2. Ruh al-wataniyah atau semangat cinta tanah air. 3. Ruh at-ta'adudiyah atau semangat menghormati perbedaan. 4. Ruh al-insaniyah. Pedoman NU dalam mengeluarkan hak politiknya. Politik bagi NU merupakan sarana masyarakat untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Etika berpolitik
Etika berpolitik harus selalu ditanamkan Nahdlatul Ulama kepada kader dan warga pada khususnya dan masyarakat serta bangsa pada umumnya agar berlangsung kehidupan politik yang santun dan bermoral. Nahdlatul Ulama telah merumuskan 9 pedoman politik warga NU, yaitu garis pedoman bagi kaum Nahdiyin wa Nahdiyat dalam berpartisipasi di panggung politik. 9 pedoman politik warga Nahdlatul Ulama tersebut dirumuskan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-28 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25 sampai 28 November 1989. Kesembilan pedoman politik tersebut adalah 1. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa. 3. Politik bagi warga Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan kewajiban untuk mencapai kemaslahatan bersama. 4. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan kebudayaan, berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia. 5. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran, nurani, dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. 6. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional dan dilaksanakan dengan akhlak karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama dengan dalil apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. 8. Perbedaan pandang antara aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. 9. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunitas kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai setara masyarakat untuk masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam pembangunan. Pemberdayaan pendidikan Nahdlatul Ulama. Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama sudah sangat getol dalam masalah pendidikan. Nahdlatul Ulama lahir dari Nahdlatul Wakan, sebuah organisasi menyelenggarakan pendidikan yang lahir sebagai produk pemikiran yang dihasilkan oleh forum diskusi yang diselenggarakan secara rutin oleh Tasyirul Afkar. Oleh sebab itulah salah satu lembaga NU adalah Ma'arif. Pada perkembangan selanjutnya, Ma'arif dikukuhkan sebagai lembaga pendidikan Ma'arif NU. Pemberdaya ekonomi Nahdlatul Ulama. 1. Al-Sidequ. 2. Al-Amanah
2 al-fa bi al-hadi, 3 al-adalah, 4 al-ta'awun, 5 al-istiqomah. Program dasar Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan ekonomi ditunjukkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, kesejahteraan umat atas dasar perikemanusiaan dan akhlakul karimah. Untuk mencapai tujuan diambil langkah-langkah berikut ini. 1. Mengorganisasikan pengelolaan masalah zakat, infak, dan sedekah secara proporsional. Mengorganisir pengelolaan wakaf, hibah, wasiat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan umat. 2. Mendirikan pelayanan kesejahteraan masyarakat seperti mendirikan rumah sakit, panti asuhan, balai pendidikan, dan berbagai usaha yang berhubungan dengan kepentingan umum. 3. Menumbuhkan jaringan-jaringan kerja ekonomi di tingkat perkotaan maupun perdesaan agar menjadi lembaga yang maju dan berkembang pesat. 4. Melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok yang bergerak memberdayakan perekonomian baik yang berada di dalam ataupun di luar negeri. 5. Mendirikan koperasi perdagangan atau industri di setiap wilayah atau daerah sesuai dengan kondisi masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.